ketika kita dikasih halaman utama yang bagus, simple dan mudah dimengerti tuh kita pasti kayak, wih keren nih desainnya, klik ini, klik itu ya itu. Jadi menambah pengunjung ya gitulah kurang lebihnya. Hai Sobat Geek, selamat datang di podcast Geek Garden. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang UI UX gitu ya. Kemudian ada yang belum tahu nggak sih Geek Garden itu apa sebenarnya gitu ya. Sedikit aku jelasin nih, Geek Garden itu adalah salah satu perusahaan IT atau IT konsultan yang ada di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya bingung mau bikin website di mana ya atau bikin aplikasi di mana, nah itu bisa langsung kontak ke Geek Garden gitu. Nah untuk kontaknya sendiri bisa kalian dapetin di website kita di www.geekgarden.id. Di situ ada CP marketing kita, langsung aja dikontak untuk tanya-tanya ataupun konsultasi nih kira-kira kebutuhan perusahaan kalian tuh seperti apa gitu ya. Oke, nah sebelum mulai podcast nih aku mau perkenalan dulu. Di sini aku namanya Novi. Di sini posisiku sebagai HR sekaligus yang akan jadi interviewer nih di podcast hari ini gitu. Nah, untuk narasumber kita itu ada salah satu karyawan, dia sebagai UI UX designer di Geek Garden. Langsung aja ya. Ini dia Mas Eki. Halo semuanya teman-teman yang ada di luar sana. Ya, apa kabar nih Mas Eki? Baik, sehat. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih Mas sekarang? Kesibukannya itu yang pertama kalau sehari-hari pastinya makan tidur. Produktif sekali ya. Oke, Dan ya beberapa olahraga lah yang diikuti. Terus kalau kesibukannya sehari-hari di kantor ya seperti biasa lah, ngedesain, membantu multimedia juga. Oke, nah multimedia sama UI UX itu apa sih Mas kaitannya kalau boleh tahu nih? Oke, awalnya itu UI UX itu bagian dari divisi teknis di Geek Garden. Akhirnya Geek Garden sendiri membuat satu divisi baru yang namanya divisi multimedia, yang dimana multimedia ini di dalamnya terdapat desain grafis, desain UI UX, terus yang berhubungan dengan video editing, foto dan semacamnya. Oke, jadi ini ya dia di bawah divisi multimedia udah Iya, pindah gitu ya Mas benar, ya? udah berdiri sendiri. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas, kita kenalan lagi nih sama Mas Eki. Kira-kira umurnya berapa sih Mas sekarang? Umurnya udah ini ya, masih muda sih, 27, 27 ya, masih di bawah 30 masih ya. muda. Masih muda. Terus kalau boleh tahu lulusan apa nih Mas? Sarjana apa nih? Akuntansi di salah satu ya univ swasta yang ada di Yogyakarta. Oke. Dari akuntansi tiba-tiba jadi UI UX designer tuh gimana sih Mas ceritanya gitu? Kan itu dua hal yang berbeda tuh. Yang satu di dunia kreatif, yang satunya di dunia eksak. Oh iya, oke, menarik nih. Pertama tuh masuk di akuntansi karena keterpaksaan gara-gara ini dapat toxic positivity dari teman yang katanya akuntansi, kedokteran, hukum itu gajinya tinggi, katanya sih begitu. Dulu kan kita ini ya ketika masuk hukum tuh aku pengen jadi jaksa, pengen jadi pengacara, padahal kan enggak, ya realitanya kan enggak 100% kayak gitu. Ada sih yang jadi tapi cuman ya beberapa lah. Nah, dan salah satu ya saya yang kena juga masuk ini. Awalnya daftar stan kan ya, tapi bukan rezeki di sana. Akhirnya ya udah deh, kampus biasa aja. Nah, sampai kemudian kenal desain itu kisaran 2017-2018 ya. Yang awalnya grafis, tertarik aja sih sebenarnya di dunia kreatif gitu. Akhirnya masuk di UI UX, kenal UI UX 2019, akhirnya otodidak belajarnya, lihat dari YouTube. Tahun selanjutnya itu coba-coba ikut bootcamp, dan setelah ikut bootcamp ngelamar di sini, akhirnya ya udah jadi salah satu staff di Geek Garden. Kering ya? Minum. Oke, nah terus apa sih yang bikin Mas Eki ini akhirnya tertarik gitu jadi seorang desainer atau UI UX gitu? Perpaduan antara kreativitas dan empati. Itu yang menarik. Nah, ketika kita ngedesain tuh sebaiknya kita punya empati yang tinggi. Kenapa? Karena
orang-orang bakal memakai desain kita nih. Ketika udah diimplementasikan menjadi aplikasi atau website, orang-orang pakai. Kalau kita tidak menggunakan empati sama sekali tuh ngasal aja. Kita misalkan e-commerce lah ya, e-commerce. Orang mau check out, kita sembunyiin nih check outnya di setting di ini kita sembunyiin. Orang-orang nggak tahu nih. Nah, padahal kalau kita mau check out itu sebaik mungkin ditaruh di orang semua bisa lihat nih. Ini keranjang ini nih. Jadi lebih gampang gitu. Jadi itu membutuhkan soft skill empati juga tuh. Nah, kenapa kita taruh profil di sini, home di sini? Jadi untuk memudahkan. Gitu. Oke. Jadi kayak butuh apa ya? Memposisikan diri sebagai customer-nya Nah, gitu. benar sekali. Oke. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran nih ke teman-teman yang mungkin yang belum tahu nih tentang UI UX itu seperti apa sih Mas? Baik secara ilmunya maupun di bidang pekerjaannya itu seperti apa gitu UI UX itu. Oke, pertama-tama saya jelaskan dulu ya apa tuh UI UX. Boleh. Jadi dari kepanjangannya sendiri itu UI User Interface, UX User Experience. Jadi dua hal yang berbeda tapi berkaitan. Nah, UX ini terbagi lagi nih. Nah, salah satunya tuh User Interface, UX Researcher ada juga, sama UX Copywriting ada juga, dan UX macam-macam lah. Gitu. Kalau di perusahaan besar sendiri, UI UX itu jarang ditemukan. Biasanya di perusahaan yang kecil atau menengah. Nah, karena di perusahaan besar sendiri itu dibagi lagi tuh. Ada UX yang tadi saya sebutkan ya. Biar lebih fokus ke masing-masing lah. Tadi di mana pertanyaannya? Pertanyaannya kasih gambaran dong terkait UI UX itu seperti apa gitu, baik di dunia pekerjaan ataupun ilmunya itu seperti apa sih Mas? Kalau di dunia kerja dulu deh, UI UX itu gimana sih perannya di situ? Perannya sangat-sangat krusial kalau menurut saya pribadi ya. Karena setiap desain maupun setiap desain website maupun aplikasi itu pasti membutuhkan interface. Nggak mungkin tidak kan? Nggak mungkin cuma kode. Jadi misal nih, balik lagi nih ke e-commerce aja deh. Karena semua pada sering belanja kan di e-commerce. Apalagi di E-commerce. Pasti ada lah, ada profilnya, ada home-nya, ada keranjangnya, dan lain-lain. Nah, bayangkan saja kalau misalkan nggak ada UI UX designer yang ngedesain itu, gimana jadinya? Bakal kode. Jadi susah juga sih dibayangkan kalau misalkan, kan ya nggak semua kan ngerti IT kan, perlu dipermudah dengan interface yang bagus tentunya. Dengan adanya UI UX design, terus desain ini diimplementasikan oleh mobile developer, aplikasi atau front end yang bertugas untuk merancang desain itu menjadi baik, berfungsi gitu. Oke. Jadi mungkin bisa sedikit nih dijelasin sama Mas Egi gitu ya. Kira-kira UI UX itu di tahapan mana sih untuk bisa sampai si website ataupun aplikasinya ini jadi? Ketika desainnya sudah fix, terus di deliver ke front end dan back end ini kerjasama. Ada yang dari segi tampilan, ada segi namanya front end dan back end kan depan dan belakang gitu ya, kerjaannya mereka lah ya, yang ya saya juga nggak terlalu bisa menjelaskan kedua ini karena bukan di bidang saya ya. Nah, ketika intinya itu adalah ketika desain selesai diimplementasikan front end, back end dan DevOps, ya udah kalau misal terus didiskusikan kepada klien, project manager, kalau oke udah selesai deh. Selama selesai semua pekerjaannya itu. Oke, jadi itu buat teman-teman nih UI UX tuh jadi bisa jadi apa ya namanya gerbang awal lah untuk pembuatan website atau aplikasi gitu ya Mas ya? Iya benar. Jadi kalau nggak ada UI UX nih aplikasi itu nggak bakalan jadi gitu. Isinya cuma coding-coding yang kita nggak bisa pakai gitu ya? Iya benar. Oke. Nah terus menurut Mas Eki nih di era sekarang itu kan lagi booming nih untuk dunia IT gitu ya. Nah, kalau UI UX sendiri kan tetap masuk di dunia IT dan khususnya teknis gitu ya. Iya. Menurutmu prospek kedepannya tuh seperti apa sih Mas terkait UI UX sendiri? Prospek kedepannya UI UX itu baik pekerja yang pengen onsite ataupun freelance sangat terbuka lebar.
Nah, kalau kalian teman-teman sekalian buka aja nih di entah Fiverr atau Remote OK atau Upwork mungkin, itu ratusan bahkan ribuan tersedia tuh. Kalau kalian punya skill di interface atau UX lainnya, Figma, itu sangat-sangat terbuka. Dan perusahaan kecil, menengah maupun gede juga sangat-sangat terbuka tuh. Kalau UI UX design, setahu saya. Oke. Nah itu tadi salah satu website ya untuk tahu apa namanya? Iya, salah satu Kerjaannya gitu ya, itu sih lebih ke freelance ya. Kalau Fiverr dan Upwork itu lebih ke freelance. Kalau kalian pengen freelance, tapi Remote OK itu lebih ke langsung ke perusahaan besar tuh. Tapi kebanyakan perusahaan luar. Oke. Nah terus sebagai UI UX designer ya Mas ya, menurutmu apa aja sih yang harus dipelajari gitu untuk bisa sampai di ranah profesional nih? Yang perlu dipelajari, pertama pastinya desain ya. Iya pasti. Namanya juga UI UX. Iya sih, namanya aja UI UX designer ya, artinya ya mempelajari desain dasar-dasarnya dulu. Misalkan warna, mengenai warna nih, paling basic nih warna nih. Kapan kita harus menggunakan warna merah, kapan kita harus menggunakan warna hijau, orange, kuning, nah itu. Dan yang berkaitan dengan psikologi warna gitulah, itu yang dipelajari. Terus yang kedua itu, ini maunya di desain aja atau di UI UX atau gimana nih? Di UI UX. UI UX, ya oke, UI UX ya. Dan belajar layouting, wireframing. Jadi wireframe itu kalau di dunia arsitektur itu namanya blueprint. Jadi sebelum dibangun rumah itu kan ada blueprintnya tuh. Semacam draft gitu ya Mas? Nah benar. Nah, jadi UI UX design juga kayak gitu. Jadi ada layouting, wireframingnya di sini, tata letak ini gitu. Sebelum diimplementasikan ke desain gitu. Wireframing, terus flowchart itu alur. Misalkan dari pertama itu ketika masuk login, tampilan utamanya apa, beranda, terus ada 4 opsi situ, ada profile, ada notifikasi, ada search mungkin, itu ada alurnya lah, flow-nya. Itu perlu juga dipelajari. Terus untuk meningkatkan skill desain itu mungkin ada tools tertentu gitu nggak sih Mas? Kalau tools lebih ke kerjanya, tapi kalau referensi untuk namanya mood board. Yang mood board itu sejenis inspirasi lah. Kalau kita mau lihat inspirasi desain dari yang lain, kita bisa tiru nih, ngambil desain di sini. Tapi jangan 100% juga. Itu namanya ya mencuri. Oke. Nah kalau untuk sebagai UI UX sendiri nih, tools yang biasa digunakan itu apa aja sih Mas? Tools pertama yang paling sering digunakan ya di Indonesia maupun dunia ya. Kalau berdasarkan riset saya itu Figma. Okay. Yang kedua Adobe XD. Yang ketiga Sketch. Tapi Sketch ini ada pengecualian nih. Hanya orang yang memakai MacBook bisa pakai Sketch. Kalau Windows nggak ada. Kalian harus di MacBook dulu ya guys. Harus ada MacBook dulu ya kalian ya kalau mau pakai Sketch. Oke, dari 3 tools yang disebutin tadi itu Mas, plus minusnya apa sih? Nah, plus minus. Yang pertama Figma itu nggak bisa dipakai offline, harus online. Nah, ada solusi kalau kalian mau ngedesain tapi offline, Adobe XD. Nah, ada plus minusnya nih, 2 ini nih. Ya itu tadi Figma ya kalian harus ada di entah wifi atau tethering. Nah, kalau ya ini tantangannya sih kalau misalkan pakai Figma terus di pedalaman gitu, nggak tahu ya. Mati lampu, iya. Itu, iya benar sih. Kalau Figma tuh, kalau Adobe XD masih bisa lah ya. Tapi kebanyakan orang emang suka pakai Figma. Oke, kenapa tuh Mas yang apa ya, akhirnya banyak orang yang tertarik gitu pakai Figma? Apakah fiturnya lebih mudah dipahami? Nah itu gimana? benar, fiturnya itu lebih banyak, lebih melimpah, terus lebih user friendly juga, interface-nya enak aja dipandang interface-nya tuh, dan mudah digunakan juga bagi baik yang pro, pemula, mudah deh digunakan tuh. Oke. Berarti di situ peran UI UX-nya berhasil dong. Iya. Iya kan? Benar. Oke. Terus UI UX kan berkaitan erat nih dengan seorang desainer gitu kan. Nah,
kalau di ranah IT sendiri itu kan ada desain grafis gitu kan. Nah itu tuh berkaitan nggak sih sebenarnya desain grafis dan juga UI UX tuh? Ini menarik banget pertanyaannya nih. Kalau biasanya tuh ada dari grafis tuh lompat ke UI UX. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini ya, itu berkaitan. Karena kan sama-sama desain nih. Iya. Dan kita harus mengerti juga nih ketika masuk di UI UX design, paling nggak kita mengerti dasar-dasarnya dulu nih. Dasar-dasarnya yang seperti tadi saya jelaskan juga kan, yang mengenai warna, paling nggak bisa bikin rectangle, terus mengerti ukuran pixel dari Desain website maupun aplikasi. Iya. Dasar pokoknya nggak mesti juga sih sebenarnya dari grafis langsung dari UI UX juga bisa juga, selama mengerti dasar-dasar fundamental dari desain itu sendiri gitu. Kalau saya sendiri, saya dari grafis juga sih belajarnya, dari grafis dulu, dari dasar Photoshop. Biasanya kalau grafis itu kalau nggak jauh-jauh dari Photoshop, Illustrator dan Corel Draw. Nah setelah itu beralih ke Figma. Tapi sekarang kalau mau desain kayak grafis gitu, logo semacamnya lebih enak pakai Figma deh. Pakai Figma sih. Pakai Figma sih. Soalnya udah biasa, udah keseharian kan. Udah nggak terlalu akrab sama Adobe. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Eki ya. Kalau desain tuh kira-kira butuh waktu berapa lama sih, Mas? Apa nih, mobile atau website? Dua-duanya deh. Oke. Kalau website berapa lama, kalau mobile berapa lama? Kalau dari saya sendiri itu lebih cepat tuh mobile. Kenapa? Pertama itu yang pertama saya pelajari ngedesain di mobile memang ya, di mobile dan udah lebih biasa mobile daripada website. Karena lebih kecil juga. Jadi ukuran dari ini ya kan, artboardnya itu ukurannya tuh lebih kecil. Jadi lebih lebih cepat aja. Sedangkan website itu kan udah lebar terus belum lagi panjang ke bawah, jadi banyak ornamen yang perlu dimasukkan, terus aset-aset yang perlu dimasukkan juga banyak. Sedangkan mobile yang nggak sebanyak website lah. Jadi kalau dihitung-hitung itu mobile itu satu screen 10 sampai 20 menit bisa tuh. Kalau website itu bisa sampai setengah jam sampai 1 jam. Ini di luar tanpa aset ya. Tanpa aset ya. Jadi nyari asetnya. Kalau udah ada aset lebih cepat lagi lah. Oke. Berarti kalau di luar aset tuh itu yang ada aja yang di Figma gitu ya. Biasanya kan klien gitu, kayak mau dibuatin logo sendiri, mau kayak ya gitulah, belum protes-protesnya lagi kan. Revisi itu. Nah biasanya nih kalau cari aset tuh di mana Mas? Yang paling gampang lah untuk nggak harus UI UX sih, untuk para desainer lah jatuhnya ya. Oh ini bagi teman-teman sekalian, kalau nyari aset itu jangan sembarangan ya, jangan asal ngambil aja di Google gitu. Jadi ada di bawahnya tuh ada ininya, license-nya. Kalau mau gratis itu di Freepik, itu gratis tuh, di Freepik sama Unsplash. Itu kalau mau yang berupa gambar tuh gratis tuh. Sama di bawaannya Figma, pluginnya Figma itu ada namanya Iconify, di situ gratis juga, sama Iconly bisa tuh kalau icon gitu, gratis kok itu. Nah itu dicatat ya teman-teman. Jangan ngasal ngambil, ingat tuh, bahaya. Biar kalian gampang lah nyari aset. Yang halal aja, nggak usah yang haram-haram. Oke, terus apa lagi ya mau ditanyain ya? Bebas silakan nanya. Pikiran oh iya ini sebagai UI UX gitu kan, atau sebagai tim kreatif gitu ya di dunia kreatif gitu, khususnya UI UX sih ini biasanya kan mereka kan melampirkan portofolio gitu ya Mas Eki ya. Iya. Nah yang aku tahu nih biasanya para UI UX designer itu melampirkan portofolionya itu di Dribbble gitu. Apakah ada website lain gitu untuk menaruh hasil karya dari teman-teman nih? Ada beberapa. Tapi kalau di dunia desainer itu emang Dribbble tuh paling sering tuh. Dribbble. Kenapa tuh Mas? Apakah engagement-nya tinggi atau gimana? Nggak tahu juga ya kenapa ya. Dribbble itu emang ketika kita buka halaman utamanya Dribbble aja tuh udah gila sih, desainnya rame banget dan bagus-bagus. Tapi ada lagi selain itu namanya Behance. Nah selain Behance itu ada juga
Medium biasanya. Medium ini nggak cuman, kan biasanya kan orang nulis-nulis di sana, tapi nggak cuma itu. Kadang desainer juga buat tuh study case di situ. Buat study case tentang desain yang sudah dibuat. Termasuk saya sih. Saya nulis juga di Medium. Ada study case beberapa di situ saya tulis. Mungkin bisa di-share Mas. Boleh deh. Idenya Silakan biar dibaca-baca ya. teman-teman- Iya, biar teman-teman juga ikut belajar gitu. Iya, oke bisa tuh. Terus selain itu, ya ini paling bagus nih sebenarnya. Ketika kita punya portofolio, kita buat web sendiri. Yang dimana webnya itu berisikan portofolio hasil karya kita tuh. Nah, sekalian bisa dicantolkan juga CV-nya situ. Itu saya lihat punyanya Mas Kuku Aldi. Iya, Dia orang, Aldi iya, Catat ya, guys. itu dari Jogja juga. Dan mengajar UI UX designer juga secara online di YouTube. Terus kalau kita buka websitenya itu, nah dia melampirkan CV di situ dan portofolionya dan testimoni dari klien. Jadi bagus, bisa dijadiin inspirasi tuh. Oke, terus aku mau nanya nih. Menurutmu nih definisi desain yang baik itu seperti apa sih Mas? Definisi desain yang baik menurut saya pribadi ya ini. Iya, pribadi aja. Simple. Oke. Simple, Eye catching Kayak- masuk nggak tuh? masuk, tapi jangan terlalu rumit, jangan terlalu gini ya. Kayak kalau kita lihat ini aja deh, Apple itu elegan banget, Simple ya. simple dan mewah. Iya. Itu sebenarnya tuh desain yang baik itu ketika nggak terlalu banyak, apa sih istilahnya, yang banyak ininya, ornamen itu simple aja. Selama pesannya tersampaikan kepada usernya, itu udah oke deh. Oke. Ada triknya nggak tuh Mas? Misalkan main warna kah atau main apa tuh? Yang kayak bentuk kotak, bentuk love, bentuk bulat kayak gitu tuh. Itu perlu dipermainkan nggak Mas untuk menarik Menarik. para usernya gitu loh. Biar ya bisa lah disebut Itu sebagai sih desain yang bagian dari komunikasi visual juga sih ya lah itu. itu pengaruh nggak sebagai bentuk desain yang baik gitu menurutmu ya Mas Kiki? Berpengaruh sih. Itu berpengaruh banget tuh. Contoh, kalau kita masuk pada suatu website dan udah amburadul nih, langsung dikasih halaman utamanya amburadul gini-gini, pasti kita kayak apa sih nih? Biasanya ini ada iklan-iklan banyak kan? Iya. Iklan kayak Itu males sih. judi online biasanya kan ada kan yang Bener. di direct judi online apa itu malas banget, langsung X karena jelek, nggak bagus tampilannya, kurang bagus. Nah ketika kita dikasih halaman utama yang bagus, simple dan mudah dimengerti tuh, kita pasti kayak, wih keren nih desainnya, klik ini klik itu, ya itu jadi menambah pengunjung ya gitulah kurang lebihnya. Oke. Warna tuh juga berpengaruh juga Mas. Sangat berpengaruh, itu warna itu krusial banget di dunia desain tuh. Oke, nah biasanya tuh warna-warna yang kayak apa sih Mas yang dipakai di dunia desain gitu? Tergantung. Misal nih Mbak Novi punya suatu website yang berhubungan dengan tanaman, ya warnanya apa kira-kira coba? Hijau. Nah udah jelas dong warna hijau. Oke. Kalau misalnya berhubungan dengan perikanan, coba warna apa kira-kira? Biru. Nah itu harus disesuaikan juga, nggak mungkin kan kita punya yang website yang berhubungan dengan perikanan gitu tapi warnanya Hijau, nggak Ya. nyambung gitu ya. iya nggak, Berarti warna warna-warna. coklat. Jadi warna-warna di website tuh ada filosofi dari Ada, benar. sebuah perusahaan atau Benar. website tersebut gitu. Benar sekali. Oke, menarik. Oke. Terakhir nih dari aku Mas Eki, mungkin bisa kasih pesan-pesan nih ke teman-teman semua yang pengen merambah ke dunia profesional khususnya di UI UX designer mungkin. Disampaikan. Pertama itu ini yang paling penting dan sangat-sangat penting itu belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar ya guys. Itu walaupun kalian sudah berpengalaman mungkin 5, 10, 20 tahun tetap belajar karena teknologi ini kan semakin update terus ya.
Nah, kalau kita misalkan udah berpengalaman 5 tahun, terus kita berhenti belajar, 10 tahun kemudian teknologi yang kita gunakan ini sudah bisa jadi nggak relevan sama di zaman kedepannya itu. Jangan berhenti belajar, terus cari referensi sebanyak mungkin dan pelajari. Kita bisa lihat ya di Dribbble tuh, wah udah jutaan desain sih itu. Kan kita bisa pelajari tuh, kita lihat desainnya ini, pelajari, ini teknik shadownya kayak gini, teknik pewarnaannya gini, gradiennya gini, kan masih bisa kita pelajari yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan ini juga ini nih, selain desain itu di buku-buku juga pelajari lewat buku. Ada apa nih Mas, mungkin kalau ada rekomendasi buku ya terkait desain atau apa ya kayak warna mungkin atau bentuk-bentuk yang ya user friendly lah, itu ada bukunya nggak sih Mas? Atau itu ya udah otodidak aja by feeling gitu? Saya punya 9 ebook yang berhubungan dengan UI UX design. Satu yang paling bagus itu, saya lupa judulnya ya, soalnya ini ebook dibuat oleh salah satu UI UX designer dari Inggris, terus dibagikan gratis. Mungkin bisa nanti ditampilin ya di atas ini ya ebooknya ya. Silakan dibaca dan mungkin ditaruh di link bawah ya. Jadi kalian bisa belajar mengenai teori-teorinya juga ya. Tapi lebih ke mobile sih di buku ini. Tapi nggak apa-apa, bisa diterapkan juga di website. Itu aja mungkin satu referensi buku. Itu udah bagus banget menurutku. Tapi kalau ada apanya? Kalau mau, kan itu bukunya 100 berapa puluh halaman gitu. Tapi kalau mau di-upgrade itu 700 halaman dan itu bayar sekitar kurang lebih $39 ya. Ya kalau kalian pengen berinvestasi di dunia desain ya. Pasti relasi gitu. Oke, ada lagi nih pesan-pesan buat teman-teman yang lain? Belajar sih, itu aja sih, belajar itu udah merangkum semuanya lah, belajar tuh. Belajar. Intinya belajar ya guys, jangan berhenti buat upgrade diri gitu ya Mas ya. Iya, upgrade benar. Skill gitu, mungkin nggak harus terpatok pada sebuah buku gitu ya. Mungkin bisa, sekarang udah banyak platformnya tuh, bisa ikut bootcamp, terus nonton YouTube, apalagi YouTube. Benar. YouTube tuh sangat mempermudah banget gitu ya. Gratis lagi. Iya, gratis, terus ya cuman butuh kuota, gampang ya. Terus ini juga ikut komunitas. Ikut komunitas itu penting ya. Sharing-sharing gitu. Iya benar, komunitas-komunitas di Instagram itu Instagram, Telegram itu banyak loh. Kalian bisa ikut sana. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyain, udah up aja. Sok kenal nggak apa-apa. Yang penting kan ilmunya dapat. Tujuan utamanya kan itu ilmunya. Ya ikutlah itu UI UX Jogja atau Indonesia itu ada ya itunya, Telegramnya tuh. Oke. Nah itu untuk mungkin kalau yang di Jogja ikut yang UI UX Jogja ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang lain nih dari luar Jogja ya bisa ikuti UI UX kota masing-masing. Ya, kota masing-masing dan juga Indonesia ya gitu. Sangat luas banget komunitasnya. Nah itu bisa dicari tuh, biasanya di Telegram ada banyak. Kemudian Facebook tuh juga biasanya ada juga. Facebook, terus LinkedIn tuh juga itu biasanya ada grup-grup, itu bisa kalian search lah di situ, bisa sharing-sharing juga gitu ya. Mungkin nggak cuma ilmu di situ, kalaupun kalian juga nyari kayak terkait lowongan biasanya juga di share juga ya Mas ya, di di malah saya dapat direkrut sama Geek Garden melalui Facebook malah. Oh gitu. Iya. Di komunitas atau gimana tuh Mas? Komunitas, benar, di komunitas desain itu kan. Ya udah, tiba-tiba ada lowongan situ kan, ya udah coba-coba deh, keterima. Nah tuh langsung aja tuh guys, langsung ikut, jangan malu-malu ikut komunitas, karena itu benar-benar sangat banyak banget manfaatnya gitu ya. Selain sharing ilmu, bisa sharing loker seperti itu ya. Iya benar. Jadi buat kalian yang pengen langsung kerja itu bisa langsung lamar lah ibaratnya gitu. Nah oke, nah ini udah di penghujung acara dari podcast kita hari ini. Makasih nih ya Mas Eki udah hadir di podcast Geek Garden. Sama-sama. Maaf nih mengganggu waktu kerjanya ya. Nggak apa-apa. Oke, nah untuk teman-teman semua, untuk Sobat Geek ya, jangan lupa untuk kasih kita likes, kemudian juga subscribe. Terus kalau misalnya ada pertanyaan nih terkait UI UX ataupun dunia IT, itu silahkan aja langsung ketik di kolom komentar ya Mas ya. Nanti saya sendiri yang jawab, insya Allah. Bisa dijawab di kolom komen atau kita jawab di next video gitu kali ya Mas ya. Siap. Oke. Nah
Mungkin gitu aja deh dari kita. Makasih ya Sobat Geek udah nonton kita dari awal sampai akhir. Dadah, see you next video.